Perkenalkan, nama saya Hanson Daniel Tantio dengan NIM H1051201047 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Teknik dan Sistem Digital, tepatnya pada modul kedua, yaitu sintesis rangkaian logika dan rangkaian optimal. Baik, langsung saja kita masuk ke prosedur percobaannya. Yang pertama, kita sudah diminta untuk menjalankan aplikasi Logisim pada komputer. Di sini saya sudah membuka dan menyalakan aplikasinya. Lalu, lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat rangkaian seperti contoh gambar satu, yaitu dari persamaan f x1, x2, x3 sama dengan sigma minterm 567. Baik, langsung saja kita lihat dulu untuk gambar satunya. Untuk gambar satunya seperti ini ya. Ada 3 pin input, 3 3 AND gate, 2 NOT gate, dan 1 OR gate. Baik, dan yang terakhir ada outputnya. Baik, langsung saja kita buat ya. Di sini sebelum kita buat, saya ingin mengubah nama mainnya menjadi modul 2.1. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Untuk yang pertama tadi, kita lihat pinnya dulu. 1, 2, dan 3. Oke, pinnya sudah 3. Lalu AND gate-nya juga tadi ada 3. 1, 2, 3. Mungkin oke. Nah, lalu ada OR gate di sini dan ada outputnya di sini. Oh ya, tidak lupa ada NOT gate-nya di tengah sini satu, lalu di bawah sini satu. Oke, kita beri label untuk setiap pinnya dan outputnya juga. X1, X2, X3, dan outputnya sendiri kita beri label Y. Oke, setelah itu kita hubungkan semuanya. Yang pertama kita hubungkan dulu X1-nya ke sini, lalu ini kita pasang ke sini, lalu ke sini. Oke, pin pertama sudah dipasangkan, lalu kita lanjut ke pin kedua. Dari sini kita ke atas, lalu ke sini, ke NOT gate-nya, lalu ke sini. Lalu untuk yang kedua kita ke sini dan ke sini, lalu ke sini dan ke sini. Oke, pin kedua juga sudah dipasangkan. Yang terakhir pin ketiga, dari sini kita pasangkan ke sini, lalu dari sini kita ke atas, dan yang terakhir kita ke bawah sini. Oke, oke, semua pin sudah terpasang. Sekarang kita pasangkan lagi dari AND gate-nya ke NOR gate-nya. Dari sini kali ya. Dari sini kita ke sini, lalu dari sini kita ke sini, ke sini, dan yang terakhir ke sini. Oke, lanjut kita pasangkan OR gate-nya ke output. Oke, sudah. Mungkin kita bisa perhatikan dulu apakah sama untuk tampilannya. Mungkin ini bisa agak ke sini supaya membagi jarak. Oke, nah seperti ini. Kurang lebih lah ya bentuknya ya. Udah menyerupai, hampir sama. Baik, karena sudah, kita lanjut ke modulnya. Di sini untuk poin ketiga diminta untuk menggunakan POC tool, mengubah nilai input pada sirkuit. Ubahlah nilai pada pin input dan perhatikan nilai pada pin outputnya. Baik, langsung saja kita praktikkan. Kita gunakan POC tool, lalu kita lihat di sini sebelum kita ubah, kita lihat dulu di sini. Jika semua pin inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Jika X1-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan tetap 0. Jika X1 dan X2-nya yang nyala, yang bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Lalu jika X3-nya kita nyala, kita beri poin juga. Nah,
Untuk outputnya juga sama, masih bernilai 1. Lalu jika X2-nya kita biarkan nyala sendiri, itu outputnya akan bernilai 0. Jika X3-nya kita biarkan nyala bernilai 1 sendiri, maka outputnya juga akan 0. Jika X1 dan X3 yang bernilai 1 dan X2-nya 0, maka outputnya akan bernilai 1. Jika X2 dan X3-nya bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 0. Baik, seperti itu. Kita lanjut ke poin berikutnya di modul, yaitu poin keempat. Kita disuruh untuk memilih menu project, analyze, circuit, lihat pada menu tabel, kemudian amati dan bandingkan dengan perubahan nilai pin input yang dilakukan pada poin nomor 3. Baik, kita lanjut. Berarti kita ke project, ke analyze, circuit. Kita lihat di tabel. Nah, di sini mungkin saya bicarakan di sini ya. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama kita coba lihat dulu. Jika X1, X2, dan X3-nya bernilai 0, maka Y-nya juga akan 0. Nah, jika X1 dan X2-nya bernilai 0, tetapi X3-nya bernilai 1, maka nilainya akan jadi 0. Kita perhatikan di sini, benar ya. Nah, lalu jika X1-nya bernilai 0, X2-nya bernilai 1, dan X3-nya bernilai 0, maka Y-nya akan bernilai 0. Kita coba. Ya, sama. Lalu, jika X1-nya 0, X2 dan X3-nya bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 0. Benar lagi. Lalu jika X1-nya 1 dan X2 dan X3-nya bernilai 0, maka nilainya juga akan 0 untuk outputnya. Lalu jika X1 dan X3 bernilai 1 tetapi X2-nya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu jika X1 dan X2-nya bernilai 1 tetapi X3-nya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan yang terakhir, jika ketiga input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Oke, kita lanjut lagi ke tabelnya ya. Maaf, ke modulnya. Di sini masih pada analyze circuit, kita diminta untuk melihat pada menu minimize. Ini merupakan tabel penyederhanaan keymap. Langsung saja kita buka di sini minimize. Nah, untuk keymapnya seperti ini ya. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan, kita lihat lagi di modul. Di poin ke-6, kita diminta untuk klik set as expression, kemudian build circuit. Ubahlah circuit name dengan nama yang kita tentukan sendiri dan klik tombol OK. Akan diperoleh rangkaian yang telah disederhanakan seperti pada gambar 3. Seperti ini berarti gambarnya untuk yang gambar 3. Baik, langsung saja kita praktikan. Di sini masih di minimize. Kita lakukan set X as expression. Sudah. Lalu kita build circuit. Nah, karena tadi modulnya itu modul 2.1, maka di sini saya ingin menambahkan modul 2.1.1. Baik, langsung saja kita oke-kan. Nah, sudah jadi terbentuk untuk grafiknya. Kalian bisa lihat di sini juga rangkaiannya sama bentuknya ya. Bisa diperhatikan. Nah, baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin ke-7. Untuk poin ke-7 kita diminta untuk mengulangi langkah-langkah di atas, yaitu poin 2 hingga poin 6 untuk menyederhanakan persamaan logika berikut ini, yaitu f x1 x2 x3 sama dengan sigma minterm 0 1 2 4 5. Baik, langsung saja berarti di sini kita buat dulu ya circuit name yang baru, yaitu modul 2.2. Oke. Nah, karena diminta f x1 x2 x3, maka kita masukkan dulu untuk inputnya. Yang pertama 1 2 3. Nah, di sini ada 3 input dan 1 outputnya di sini. Nah, kita beri label masing-masing x1, x2, x3, dan outputnya y. Baik, sudah semuanya. Nah, lalu untuk sigma minterm yang ada di modul ini, sigma minterm 0,1245, ini saya sudah melakukan perhitungan dan untuk hasil perhitungannya sendiri sudah saya dapatkan, yaitu sebentar, untuk hasil perhitungannya itu ada X1 not, X2 not, X3 not ditambah X1 not,
X2 not, X3 ditambah X1 not, X2, X3 not, ditambah X1, X2 not, X3 not, ditambah X1, X2 not, dan X3. Nah, baik. Langsung saja kalau begitu kita masuk ke project, ke analyze circuit. Nah, di sini untuk expressionnya kita masukkan untuk hasil perhitungan yang tadi saya sudah dapatkan, yaitu yang pertama ada X1 not, X2 not, X3 not, ditambah X1 not, X2 X2 not, X3 ditambah X1 not, X2, X3 not, ditambah X1, X2 not, X3 not, ditambah X1, X2 not, dan X3. Sebentar saya cek lagi apakah ada yang kurang. Kita ulangi ya. Jadi X1 not, X2 not, X3 not, ditambah X1 not, X2 not, X3, ditambah X1 not, X2, X3 not, ditambah X1, X2 not, X3 not, ditambah X1, X2 not, X3. Baik, kita enter saja langsung. Nah, di sini juga ada terlihat ya untuk hasil yang kita enter tadi. Untuk hasil perhitungannya sendiri tadi saya ulangi lagi, yaitu X1 not, X2 not, X3 not, ditambah X1 not, X2 not, X3, ditambah X1 not, X2, X3 not, ditambah X1, X2 not, X3 not, ditambah X1, X2 not, X3. Baik, karena kita sudah enter, langsung saja kita build sirkuitnya. Kita beri nama modul 2.2.1. Kita oke kan. Nah, ini untuk rangkaiannya ya. Mungkin kita bisa perhatikan juga untuk ini berbeda ya. Kita close dulu. Kita buka lagi project, analyze circuit, tabel. Seperti ini untuk tabelnya. Nah, untuk tabelnya sendiri ini jika X1, X2, X3 yang 0, maka Y-nya ini outputnya akan bernilai 1. Seperti yang pada gambar, ya ini benar ya berarti ya. Nah, lanjut. Jika X1 dan X2-nya 0 tetapi X3-nya 1, maka oh ya maaf, kita gunakan Voctul. Ya, sama, outputnya akan nilai 1. Jika X2-nya 1, X1 dan X3-nya 0, maka outputnya akan nilai 1 juga. Lalu jika X1-nya 0, X2-nya 1, dan X3-nya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jika X1-nya 1, X2 dan X3-nya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu jika X1-nya 1, X2-nya 0, dan X3-nya 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika X1 dan X2-nya bernilai 1, tetapi X3-nya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Dan yang terakhir, jika ketiganya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke project, ke analyze. Oh ya maaf, di sini sudah ada ya. Kita langsung saja ke bagian minimize. Di sini untuk tampilan dari K-mapnya. Nah, setelah itu kita lanjut set as expression. Setelah itu kita build circuit. Kita beri nama karena tadi itu sudah 2.1, maka kita 2.2. Oke. Nah, ini adalah hasil penyederhanaan dari yang modul sebelumnya, yaitu yang ini. Seperti itu. Baik, mungkin kita bisa lihat lagi di sini untuk tabelnya masih sama ya. Nah, karena ini adalah penyederhanaan dari modul 2.1 tadi, yang ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Sebentar kita mungkin saya cek lagi kali ya apa yang kurang di sini. Nah, waktu proses analisis sirkuit
lalu lihat pada tabel, amati perubahan, minimize, set as expression. Baik, mungkin sudah semuanya ya. Jadi, mungkin cukup sekian untuk video presentasi praktikum mata kuliah Teknik dan Sistem Digital dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang jelas. Sekali lagi, saya Hansen, terima kasih.